Depan kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hadis Arba'in ini. Qala muallif rahimahullah, qala al-hafizu fil fathi, ini maksudnya adalah dalam kitab Fathul Bari ya, di jilid pertama halaman 50. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, fa in qila, jika ada yang menyanggah atau jika ada yang berkata atau berpendapat, lima lam yuzkar al-imanu bil anbiya wal malaikati wa ghairu zalika mimma tadammanahu su'alu Jibril. Kenapa enggak disebutkan dalam hadis ini al-iman kepada nabi, ya, para nabi, beriman kepada malaikat dan yang lainnya, iman-iman yang lainnya, sebagaimana terdapat kandungan dalam hadis Jibril ya, pertanyaan dalam hadis Jibril. Kenapa enggak disebutkan seperti itu? Ujiba, maka dijawab, bi annal murada bi syahadah, bahwasanya yang dimaksudkan atau maksud dari syahadah ini adalah tasdiqur rusuli fima jaa bihi, ini membenarkan Rasul apa saja yang beliau bawa. Itu maksud syahadah, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau bawa. Faltazimu jami'u ma dzukira minal mu'taqadat, maka melazimkan seluruh apa yang disebutkan berupa keyakinan. Jadi kalau seseorang sudah mengucapkan syahadatu anna Muhammad Rasulullah, maka dia harus mengimani semua apa yang datang dari Rasul, termasuk iman kepada malaikat, termasuk mengimani kepada para nabi. Semua bentuk keyakinan, semua bentuk akidah, mengimani hari akhir. Jadi enggak perlu disebutkan lagi dalam hadis ini imanu billah wa malaikatihi, enggak perlu. Cukup mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu anna Muhammad Rasulullah, maka sudah mencakup semua dari jenis akidah, sudah diwakili dengan kalimat syahadah. Semua apa yang dibawa oleh Rasul. Iman kepada Rasul dibawa enggak dari Rasul? Diajarkan atau tidak? Iya, diajarkan. Iman kepada malaikat diajarkan oleh Rasul? Iya. Mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala fis sama' istiwa 'alal 'arsy. Diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu menyebutkan satu-satu lagi dalam hadis ini. Cukup mengucapkan syahadatu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi apa saja yang dibawa oleh Rasul berupa keimanan kepada Allah, berupa keimanan kepada Rasul, berupa keimanan kepada hari akhir, berupa keimanan kepada takdir, sudah cukup. Wa qala Ismaili, wallahu alam, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Syekh tadi. Jadi maaf Pak, jujur Pak ya, saya belum murojaah sebenarnya. Ya, karena dari pagi tadi itu di Lahat. Saya hampir sampaikan sama Sanop, kalau terkejar insya Allah ngaji kita, kalau nggak terkejar, beliau yang gantiin begitu. Ya, ada kulihat. Jadi saya tadi tidak sempat murojaah, bukan tidak sempat, benar-benar tidak sempat. Ya, sampai di rumah sudah telat datang juga. Ala kulli hal, jadi belum murojaah. Wa qala Ismaili, saya enggak tahu apa itu Ismaili. Ya. Nah, jadi Imam Ismaili ma hasaluhu,
apa yang dihasilkan, atau artinya Imam Ismailiyu, beliau berkesimpulan, apa kesimpulan beliau? Huwa min babi tasmiyati syai'in bi ba'dihi. Ini masuk ke dalam bab menyebutkan sesuatu pada sebagian yang lain. Paham enggak, Pak? Kita di atas kan menyebutkan apa tadi? Cuma menyebutkan syahadat saja. Jadi menyebutkan sesuatu maka sudah mencakup sebagian yang lain. Nah, itu maksudnya bab menyebutkan sesuatu pada sebagian yang lain. Kama taqulu, sebagaimana kita mengatakan qara'tu alhamdu. Sebagaimana kita mengatakan ya, qara'tu, bacalah alhamdu. Iya, maka maksudnya Al-Fatihah seluruhnya, bukan qara'tu alhamda. Bacalah alhamda. Bukan hanya baca alhamdulillahirabbil alamin, enggak, tapi maksudnya masuk semua. Sama kita aja muridnya. Ya. Bacalah tabat yada. Bukan tabat yada saja, tapi semua. Sama seperti syahadah. Ya, syahadah maka mencakup semua berbentuk keyakinan. Wa turidu bihi jami'al Fatihah. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi maksudnya bacalah ya oleh kalian alhamda, maka yang dimaksudkan di situ adalah seluruh Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berapa ayat, Pak? Berapa ayat? 7 ayat. Coba basmalah itu ayat pertama atau ayat keberapa? Maka bacanya harus jahar. Ala kulli hal, ini silang pendapat antara para ulama ya. Bukannya mereka yang berpendapat membaca alhamdulillahirabbil alamin enggak baca basmalah, tidak. Mereka baca basmalah. Cuman enggak dengar saja sir mereka. Adapun wallahu alam, adapun terkait dengan hadis Abu Bakar Umar salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yasma' min Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u basmalah. Beliau tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca basmalah. Naam, kita katakan tidak pernah dengar. Karena zaman dulu enggak ada mic. Sekiranya kalau ada mic, dengar enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sir? Jangan jawab secara rasional saja. Contohnya begini, saya matikan dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Saya baca atau tidak bismillah? Baca. Coba tes mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Itu secara rasional saja. Itu mungkin jauh ya. Kalau Rasulullah SAW salatnya jadi imam, mungkin makmumnya di sini. Ya. Maka sangat besar kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basmalahnya disir tapi tidak didengar oleh sahabat. Nah, itu jawaban saya. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa kok menjaharkan basmalah? Ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Fatihah itu 7 ayat, sab'ul masani yang selalu diulang-ulang. Maka mereka memasukkan Al-Fatihah dalam dalam Al-Fatihah dan membaca basmalah itu dia tetap dibaca. Nah, tetap dibaca namun disirkan kalau mengikuti pendapat seperti itu. Nah, ala kulli hal. Wa kaza taqulu masalan syahidtu bi risalati Muhammad. Ya, contoh yang berikutnya, misalnya kita mengatakan syahidtu. Ya, aku bersaksi dengan risalahnya Muhammad. Ya, orang yang masuk Islam itu Pak, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu konsekuensinya dia harus menyaksikan, mengakui semua risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar.
Wa turidu jami'a ma dzukira. Itu ya, maksudnya seluruh apa yang disebutkan oleh Rasul, seluruh apa yang datang oleh Rasul, ya dia harus bersaksi, dia harus membenarkannya, mengakuinya, tidak boleh mencampakkannya, ya mengabaikannya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian lebih lanjut beliau mengatakan ahamu arkan Islam khamsah ba'da syahadatain. Rukun Islam yang 5 yang paling terpenting setelah 2 kalimat syahadatain adalah as-salatu. Waqad wasafaha Rasulullah SAW bi annaha umudul Islam. Nabi kita mensifatkan salat itu Pak, itu seperti tiang, ya seperti tiang. Kalau jemu kita dulu pernah mengungkapkan, kalau jemu tidak sholat berarti jemu ini sedang meruntuhkan tiang. Nah, itulah model bahasanya kan. Nah, jadi orang-orang yang tidak melakukan sholat, mafhumnya mereka adalah meruntuhkan bangunannya, meruntuhkan tiang-tiangnya. Karena salat itu adalah tiangnya Islam. Kama fi hadisi, sebagaimana dalam hadis wasiyatihi sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal, terhadap sahabat Muaz bin Jabal. Siapa Muaz bin Jabal ini? Muaz bin Jabal adalah sebagai qadhi atau yang muallim yang diutus oleh Allah, oleh Rasulullah SAW ke daerah Yaman, ya, yang diajarkan kepada kaumnya, yaitu waktu itu adalah tauhid, kepada orang Yahudi dan Nasara. Ya, kenapa sahabat Muaz dikirim? Karena orang yang dia akan didakwai adalah orang kampungnya sendiri. Dan beliau orangnya, ilmunya sudah kokoh, sudah kuat. Itu sahabat Muaz. Makanya ketika mendebat orang Yahudi dan Nasara, Nabi sudah membekali sahabat Muaz ini, ketika mereka berdebat dengan Nasara, dengan Yahudi, bisa argumennya dibantahkan. Tapi kalau ilmunya enggak kuat, maka jangan coba-coba untuk membantah. Pastikan dirinya untuk kuat, qawi dalam masalah ilmu, baik masalah usul, masalah qawaid fikih, usul tafsir, nasikh wal mansukh, ya. Dan seterusnya. Apa itu nasikh mansukh? Mbah ya. Tinggi iman. Ada ini, kenapa saya sebut ini kan ikhwan? Karena kita sebagai penuntut ilmu yang sekarang ini berseliweran penyimpangan-penyimpangan di media sosial. Kita yang baru belajar, langsung kita mentahzir, fulan itu begini, perbuatannya, pendapatnya keliru. Ya, dia ingin memperbaiki, bukan memperbaiki, tapi justru akan memberikan kerusakan. Maka perhatikan ketika membantah, ya harus ilmunya kuat. Ya, jangan sampai membantah, ya namun ilmu nggak kuat, akhirnya ya, membuat kerusakan. Satu yang berbuat salah semuanya tercemar. Siapa itu? Oh itu Wahabi Salafi itu. Oh itu pantas Wahabi Salafi itu nggak bisa baca kitab. Ya baca kitab salah-salah. Ya nggak ilmiah Wahabi itu. Wahabi itu kalau ngaji itu kitab di depan dia. Kalau ustadz kami nggak ada kitab di depannya, paham pojok sebelah kiri, sebelah kanan dikit, samping dikit, dia paragraf kedua nomor sekian. Nah itu ustadz kami. Kalau Wahabi nggak ilmiah, ngaji harus banyak kitab. Itu ya, akalnya, kemampuannya Wahabi itu sangat lemah. Nah ini mereka ya, murid-murid mereka, bahkan guru mereka sendiri di awal dia mengatakan apa? Enggak mencela,
tapi dia membantah omongannya sendiri. Sampai-sampai di bawah tafsirnya skripsinya seseorang. Iya. Anak teknik, masa saya dibantah? Saya orang sastra, S3, S2, S3. Ini teknik agama, sastra lawannya agamanya nggak nyambung, Mas. Nggak nyambung, Cepi, nggak nyambung, Joni. Ini pun kalau sampai ya, mereka. Iya. Nah, jadi hati-hati, ikhwan. Jangan sampai mendengar si Joni. Jangan sampai mendengar si Cepi. Kita waktu keluar dari pondok tuh dihadapkan dengan ustadz-ustadz kita, nih, antum layak nggak berdakwah di luar ini? Bisa nggak membantah orang? Kuat nggak ilmu tuh? Dihadapkanlah dengan kiai besar. Antum tahu semua itu. Sekarang tuh masih ada videonya ustadz kita, Ustadz Firan Dirja sama Ustadz Zainal Abidin berhadapan dengan kiai besar. Pesaknian kiai itu, ya. Nah itu dihadapan. Nah gimana tuh antum cara membantah, ya, menyanggah apa yang di pemikiran mereka yang mereka bawa itu. Dari sekian 9 orang waktu itu hanya beberapa saja yang selamat dari syubhatnya. Nah sehingga tidak diizinkan untuk mengajar, untuk berdakwah. Nah, ala kulli hal disuruh kita untuk belajar lagi sana. Nah, kesannya ikhwan, ustadz kita itu yang sudah kokoh ilmunya, kesannya ketika berdebat dengan kiai besar itu kalah. Kesannya kalah. Apalagi yang kita yang cepi-cepi kayak begini. Ya. Wah itu. Maka kalau sudah ada yang yang memberikan sanggahan yang kuat ilmunya, maka yang lain gugur. Yang lain gugur, enggak usah ikut-ikutan. Nah, aku kesana baginya. Mana tadi? Ya tentang sahabat Mu'az ya, tentang sahabat Mu'az. Beliau adalah orangnya ilmunya kuat, kokoh dan siap untuk mendebat Yahudi dan Nasara. Jangan sampai mendebat seseorang ilmunya enggak kuat, ya, maka Islamnya kalah. Nah, maka yang lebih layak untuk berdakwah di satu tempat adalah dai setempat. Nah, wa huwa hadisu tasi' wa isrun min hadhil arba'in. Nanti insyaallah akan dibahas ya pada hadis 29 ya, masalah tiangnya Islam ini. Wa akhbara annaha akhiru ma yufqadu minad din. Ya, wa akhbar, dan diberitakan, diinformasikan bahwasanya salat itu akhiru ma yunqadhu minad din. Akhiru mungkin maksudnya adalah hal yang paling pertama mungkin ya. Hal yang paling pertama yang akan hilang dari agama ini. Ya. Allahu a'lam, mungkin ya akhir atau nah. Wa awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Dan salat ini adalah hal yang paling pertama yang akan dihisab pada hari kiamat, yang akan diperhitungkan pada hari kiamat. Kalau dari agama, hal yang paling pertama yang akan hilang, salat. Kalau pada hari kiamat, hal yang paling pertama yang akan ditanyakan. Fulan, kamu dulu salat enggak? Itu yang ditanya dulu. Itu yang akan dihisab dulu. Apa alasanmu, hujahmu, kenapa kok kamu enggak salat? Ya, semuanya akan ditanya, tidak ada yang tidak akan ditanya. Ini unzur silsilah as-sahihah ya. Silakan lihat hadisnya ini dalam silsilah sahihah
Ya, karya Imam Albani rahimahullah. Wa anna biha tamyizu bainal muslim wal kafir. Nah, salat ini tamyiz, membeda, ya, yang membedakan antara seorang muslim dan kafir. Orang itu tahu muslim atau tidak terlihat dari salatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau enggak salat dipertanyakannya itu, kenapa Pak salat Pak? Katanya Islam. Nah itu dia. Jadi salat itu adalah tanda dia itu seorang muslim. Kalau enggak salat masih tanda tanya, dia orang muslim atau bukan. Dan saya dilupakan ayat berapa tuh ya. Kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman, man amana billahi wa rasulihi wa iqamus shalah wa ita'iz zakat. Ya, dilupakan saya. Siapa yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia iqamus shalah, menegakkan salat. Maksudnya menegakkan salat ini dijelaskan oleh Shalih Fauzan dalam Fiqh Muyassar kalau enggak salah ya, atau Mulakhas Fiqhiyah, Mulakhas Fiqhiyah. Naam, Mulakhas Fiqhiyah itu maksudnya adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Kemudian menegakkan membayar zakat. Maka dia kana haqqan 'ala Allah ada ayyudkhilahu jannah. Maka wajib Allah masukkan ia ke dalam surganya. Jadi Pak, mau gampang masuk tiket ke dalam surga, imani Allah, imani Rasul, semua yang dibawa oleh Rasul, imani semuanya, lakukan semuanya sebatas yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Iya. Salat sesuai rukun dan syarat-syaratnya, bayar zakat. Kenapa haji enggak disebutkan dalam hadis kalau tidak salah itu ya? Kalau enggak salah hadis itu. Kenapa haji enggak disebutkan dalam hadis tersebut? Bisa jawab Pak? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, mengimani apa yang beliau bawa, menegakkan salat, bayar zakat. Maka dia berhak Allah masukkan ke dalam surganya. Wah, baca hadis ini masyaallah tenang hati kita ya. Nah, kenapa haji tidak dimasukkan? Karena tidak setiap orang mampu melakukan haji. Haji itu bagi orang yang mampu saja. Nah. Baik. Wa iqamatuha takunu ala halatain. Ya. Dan menegakkan salat itu takunu ala halatain. Ada dua keadaan di situ. Yang ihdahuma, salah satunya adalah atau satunya wajibatun. Yang pertama hukumnya wajib. Wa huwa ada'uha ala aqall ma yahsulu bihi fi'lul wajib. Dia melakukan salat itu paling minimal atau paling minimal ya, dia melakukan tata cara yang wajib. Itu paling minimal menegakkan salat. Wa tabra'u bihi dhimmah. Ya, wa tabra'u atau dia berlepas diri dari dhimmah, kewajibannya, berlepas diri dari kewajibannya atau sudah menunaikan kewajiban bisa jadi. Terjemahan bebasnya seperti itu. Ini maksudnya menegakkan salat, dia melakukan salat itu paling minimal tata cara salatnya itu dia lakukan hal-hal yang wajib. Ya, sudah menunaikan kewajiban dari salatnya. Wa yang kedua mustahabbatun, ini adalah mustahabatun, dianjurkan. Apa maksudnya menegakkan salat yang dianjurkan ini? Wa huwa takmiluha, dan dia menyempurnakannya. Menyempurnakan salatnya, menjalankan sunnah-sunnah salat. Wa tatmimuha, ya sama ya maknanya juga mensunnahkan. Bil ityani, dengan melakukan bikulli ma huwa mustahabbatun fiha, dengan melakukan segala hal-hal yang dianjurkan di dalam salat. Ya.
Nah, ini disebut iqamatuha. Kalau Syekh Shalih Fauzan katakan apa tadi? Melaksanakan syarat dan rukun dan syarat-syarat salat. Dijelaskan oleh Syekh, orang yang menegakkan salat itu ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah wajib, keadaan kedua adalah sunnah. Kalau yang wajib, dia melakukan salatnya paling minimal rukunnya. Ya, rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua, orang yang menegakkan salat itu sempurnakan semua syarat atau sunnah-sunnah dari salat. Ini tidak ada sama saja sebenarnya ya. Apa yang jelaskan Syekh Fauzan dengan beliau ini juga sama. Nah, kemudian ini tentang salat ya. Tentang salat. Kemudian beliau menjelaskan zakat. Az-zakatu hiya qarinatun as-salah fi kitabillahi wa sunnah. Dan ini sering ya Bapak sekalian ya. Zakat dan salat itu selalu digandingkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Iya. Tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Nah, sering digandingkan seperti itu. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala kalau surat Taubah di sini sebutkan fa intabu. Jika kalian bertaubat wa aqamus shalah dan kalian menegakkan salat, membayar wa atuz zakah, membayar zakat atau menunaikan zakat, fakhallu sabilahum. Ya, fakhallu, kosongkanlah sabilahum, jalan-jalan jalan-jalan mereka. Maksudnya kosong itu apa? Beri keluasan, beri kelapangan, beri kebebasan untuk berjalan, untuk jalan-jalan mereka. Nah, wallahu alam, saya belum juga baca tafsirnya ya, pelajari apa maksud memberikan kelapangan untuk jalan-jalan mereka. Memberikan lapang jalan-jalan mereka. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Ya, kita diperintahkan oleh Allah di sini, bertaubatlah kalian. Ya, tegakkanlah salat, bayarlah zakat, tunaikan zakat. Kemudian berilah lapang jalan-jalan mereka. Allahu alam, domir hum di sini nanti insyaallah akan saya pelajari lagi. Ya. Bagaimana ulama salaf mentafsirkannya, siapa yang dimaksud memberikan lapang jalan ini? Apakah seorang muslim? Kalau seorang muslim tentu sudah pasti setiap muslim kita berikan kelapangan untuk mereka. Enggak boleh kita mempersempit urusan mereka. Enggak boleh jalan-jalan mereka kita persempit. Siapa yang mempersempit hidup seseorang, Allah akan sempitkan hidupnya. Siapa yang melapangkan kehidupan seseorang, Allah akan lapangkan pula hidupnya. Nah itu. Nah kita alhamdulillah mungkin sekolah kita mungkin ya fuqara masakin, kita lapangkan urusan mereka. Kita kasih tangguh ya. Kita kasih beberapa variasi, mungkin biaya sekolah, gedung bangunan seterusnya. Nah, tapi kemudian ayat yang kedua, wa intabu wa aqamus shalah wa atuz zakah wa fa ikhwanukum fid din. Nah, ini sama juga. Ya, jika bertobatlah kalian, menegakkan salat, bayarkan zakat, fa ikhwanukum, maka saudara-saudara kalian itu fid din. Ya, atau kalian itu sesungguhnya dalam agama itu bersaudara. Ya, kita itu perbedaan saudara nasab dengan saudara seiman. Kalau saudara nasab bisa putus. Kalau saudara iman tidak akan pernah putus. Saudara nasab putus kapan? Ketika dia keluar dari agama Islam, putus hubungan. Ya, putus nasabnya. Tapi kalau saudara sesama muslim tidak akan pernah putus. Demikian pula dalam ayat lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Itulah jalan yang sangat terang benderang, yang sangat lurus untuk kita ikuti. Apa itu jalannya lurus untuk kita ikuti? Ketika kalian beribadah kepada Allah, pastikan kosong dari menduakan Allah. Ya, pastikan kosong dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah itu agama yang hunafa. Ya, agama Allah itu adalah hunafa, yang lurus. Wa yuqimus shalat, tunaikanlah salat dan bayarlah zakat.
Wahia ibadatun maliyah, zakat itu ibadah maliyah. Naf'uha muta'addi. Ya, manfaat dari zakat itu ikhwan muta'addi. Ini menyebar, dirasakan seluruh. Dia si sohibuz zakat mendapatkan manfaat, orang lain pun juga mendapatkan manfaat. Itu muta'addi namanya. Sedekah pun juga begitu, muta'addi. Dia bersedekah manfaat enggak? Kita nih bersedekah manfaat enggak buat kita? Manfaat. Ketika kita bersedekah pada orang lain, manfaat enggak bagi mereka? Manfaat. Ya, satu kebaikan tumbul nanti beribu 10 kebaikan. Nah, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu cabang timbul 700 cabang. Ya. Ajib ikhwan ya, saya pernah dikirimkan di grup asatiza itu, apakah Allahu alam, kalaupun benar video itu sahih, kisah orang-orang terdahulu ya tentang seorang penjual roti. Ya. Dia sengaja, penjual roti ini menyiapkan bakulnya itu di depan tokonya. Ditaruhlah beberapa keping roti, kalaupun benar ini ya. Ya. Kemudian ketika ada orang yang membutuhkan, ya kan, ketika ada orang yang membutuhkan, berapa butuhnya 2, maka dikasihnya 4. Ya. Nah, orang yang butuhnya 2 tadi dikeluarkan lagi, sudah, saya butuhnya cuma 2. Dan 2, kan 4 dah jadi hak dia nih kan. Hak kan dikasihkan 4 jadi hak dia. Saya butuhnya adanya 2. Dan 2 ini saya sedekah lagi. Ditaruh lagi di atas ranjang. Iya. Nah, melihat satu kebaikan tadi, si penjual roti ya rasa takjub, ditambah lagi. Kemudian orang kudu datang beli roti lagi. Setelah dibelinya, ya, kemudian disisain beberapa dimasukkan ke keranjang. Dan orang lain pun yang datang yang berikutnya yang nggak mampu pun nanti dia bisa mengambil dari roti yang disediakan di ranjang. Jadi ini roti yang diranjang ini nggak habis berbuat kebaikan satu, muncul kebaikan cabang kebaikan yang lain. Ini pun kalau videonya sahih, kisahnya pun sahih. Wallahu a'lam. Nah, jadi maksud saya kita mengambil ibrah dari hadis Nabi SAW, ya, sedekah itu tidak akan pernah datang kerugian, nggak akan pernah ruginya. Iya, rugi kalau kita mandangnya dari kacamata matematika. Iya kan? 1 kurang 1 jadi berapa? 0 kalau matematika. Tapi kalau hitungannya rezeki dari Allah, pemberian dari Allah, itu tidak akan pernah rugi. Dipandang dari syariat Islam, masadaqatun min malin. Ya. Kita bersedekah itu tidak akan pernah berkurang harta. Iya. Dan dulu kami pernah diceritakan oleh Ustaz kami, guru kami, Ustaz Aris Munandar hafizahullah taala, kita bincang-bincang, ya, beliau dapat muhsini, donatur untuk bangun sekolah beliau. Semoga saya nggak salah 500 juta atau 100 juta begitu. Iya. Namun ajibnya ikhwan, muhsinin ini justru terus bertambah hartanya, dikeluarkan 100 juta, diganti oleh Allah berlipat-lipat. Ya, ini cerita dari beliau ya. Lumayan lama cerita beliau ini. Waktu itu ketika beliau nawarkan ke kami, Mardi, ini gabung sama kami di Hamalatul Quran begitu. Ya, ala kulli hal, ini mengambil ibrah dari sini. Ya, bahwasanya sedekah tidak akan pernah rugi, Nah, waqad aujaballahu fi amwalil aghniya, dan Allah mewajibkan, ya, Allah mewajibkan dengan keras kepada orang-orang yang kaya untuk
sedekah atau berbayar zakatnya ala wajhi yanfa'ul fakir, agar zakatnya tadi, apa yang dikeluarkannya tadi itu bermanfaat untuk orang fakir, wala yadurru ghani. Orang kaya, harta yang dia keluarkan tadi enggak akan membahayakan dia, enggak akan pernah rugi dia, enggak akan pernah berkurang hartanya. Li'annaha syai'un yasir. Orang kaya kok. Berapalah 100 juta? Penghasilan saja satu hari aja 10 miliar. 100 juta berapa? Enggak ada artinya. Min malin kasir, karena dia memiliki harta yang banyak. Nah, ini tentang zakat. Kemudian yang puasa. Saum Ramadan ini adalah ibadatun badaniyah. Saum Ramadan ini manfaatnya untuk diri sendiri, enggak manfaat untuk orang lain. Dia merasakan manfaatnya puasa ini untuk dirinya sendiri karena ibadah badaniyah. Wahiyya sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih. Puasa ini adalah sifatnya rahasia, enggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Rabb-nya. Perkara rahasia. Ya, la yuttali'u 'alaihi illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Li'anna minan nasi may yakunu min syahri Ramadan muftiran. Ini ketika bulan Ramadan, ya. Ketika bulan Ramadan ada orang yang berpuasa, li'anna minan nasi, karena termasuk manusia may yakunu fi syahri Ramadan muftiran, menyangkanya dia berpuasa di Ramadan padahal dia berbuka. Ini ketika bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, disangkanya dia berpuasa padahal dia itu berbuka. Ya. Wa ghairuhu, dan yang lainnya yadhunnu annahu shaim, dan juga ada yang lainnya menyangka ya dia berpuasa. Wa qad yakunul insan shaiman fi nafl. Kalau manusia dia ketika itu melakukan puasanya itu puasa sunnah atau puasa yang lainnya, yanzunnuhu muftiran, orang menyangkanya dia berbuka, ya, padahal sebenarnya dia berpuasa. Jadi kebalikannya. Ketika bulan Ramadan orang menyangkanya dia berpuasa, padahal dia berbuka. Di selain bulan Ramadan, puasa sunnah contohnya, orang menyangkanya dia berbuka, padahal dia puasa. Itu ilustrasi dijelaskan oleh Syekh bahwasanya puasa itu benar-benar perkara sirri, perkara rahasia, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, ini adalah antara dirinya dengan Rabb-nya. Walihadza warada fi hadisin sahih, oleh karenanya datang dalam hadis sahih, anal insan yujaza ala amalihi, bahwasanya manusia itu akan dibalas tentang amalannya, al hasanatu bi asyri amsalihah. Ini yang kita sebutkan tadi, satu kebaikan akan muncul 10 kebaikan. Ila 700 dhifin, sampai 700 ya kebaikan. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila saum, kecuali puasa. Ya, saking besarnya puasa itu enggak tahu pahalanya. Ya. Fa innahu li, wa, dan ana saya sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu untuk saya dan saya sendiri, wa ana ajizi, dan saya sendiri akan membalasnya. Demikian pula pahala sabar. Sabar itu enggak tahu berapa pahalanya. Ya. Sabar itu enggak masuk sabar ini juga besar pahalanya. Innama yuwaffas sabirin bighairi hisab. Ya, enggak tahu berapa pahalanya, saking gedenya pahala sabar. Ini podo iki. Nek puasane sama gitu kan. Allah sendiri yang akan membalasnya. Ai bighairi hisabin, tanpa batas. Wal a'malu kulluhu lillah, semua amalan itu untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu minal muslimin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salat saya, wa nusuki ini adalah zabah, ini sembelihan, hidup saya, mati saya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada menduakan Allah di dalamnya. Demikianlah aku diperintahkan oleh Allah.
ya, dan saya awalul muslimin, ya, orang yang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah. Wa inna ma khussas shaum fi hadzal hadis, hanya saja puasa dikhususkan dalam hadis ini bi annahu lillah, maksudnya puasa itu hanya untuk Allah. Lima, kenapa? Karena fihi min khafa'i hadzal ibadah, karena puasa itu termasuk ibadah yang tersembunyi, ya. Wa annahu la yattali'u alaihi illallah, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang melihatnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang puasa. Sekarang tentang haji. Insyaallah ini masih panjang ya. Jam piro iki? Jam 9 sakno. Oh, jamnya sudah pindah situ. Baik, yang cepat saja. Haji sekarang, haji ke Baitullahil Haram. Kenapa ke Baitul Haram, Pak? Kenapa disebut haram? Ya. Karena di situ tidak boleh pertumpahan darah, tidak boleh ya melakukan kefasikan. Dia harus suci dari berbagai macam keburukan dan kemaksiatan di situ. Hatta nyamuk pun tidak boleh dibunuh di tanah haram. Ya. Pernah ditanya si Salih Utsaimin, ya, boleh nggak kita membunuh serangga, ya kan? Serangga. Kemudian saya bertanya, coba contohkan serangga apa yang dimaksud di tanah haram. Jadi contohkannya adalah burung merpati itu. Loh, serangga bagian merpati kan? Ya kan? Ya, akhirnya buatkan nyamuk. Enggak ada serangga di situ. Di Masjidil Haram itu tidak ada, tanah haram tidak ada serangga. Nah, ibadah haji ini ibadatun maliyatun badaniyah. Jadi ibadah haji itu ibadah harta. Ya, kenapa disebut harta? Ya karena orang haji tentu dia memiliki harta sehingga dia bisa haji. Enggak memiliki harta enggak bisa. Buatan sakit dia, enggak bisa dia. Ya, badaniyah, ya, ibadah badaniyah. Waqad aujabahu Allahu fihi waqad aujabahu Allahu fi umri marratan wahidah. Ini wajibnya satu kali seumur hidup. Kalau haji yang kedua bukan wajib lagi, sunnah saja. Ya. Yang wajib itu satu kali seumur hidup. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlaha biqaulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan keutamaan haji ini. Man hajja hadzal bait, siapa yang haji ke hadzal bait, ke rumah ini, falam yarfus, dia tidak melakukan yarfus. Yarfus itu omongan jorok, kemudian omongan yang kata-kata yang membangkitkan gairah seksual. Nah, itu yarfus namanya. Ya, nah, ini enggak boleh dilakukan ketika ibadah haji. Wala yafsuk, membuat kefasikan, enggak boleh. Nah, siapa yang melakukan seperti ini, kosong dari ini, maka raja'a kayaumi, ya, raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Ini yang dibilang orang, kita kembali seperti dilahirkan oleh ibu kita. Artinya tidak ada dosa. Iya. Kita mau haji, kita tidak membuat yarfus, enggak buat kefasikan, maka seakan-akan kita sudah kembali dari tanah suci itu seperti dilahirkan oleh ibu tanpa ada dosa. Rawahu Bukhari dan Muslim. Wa qawlihi, ya, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Ini pahala umrah, tadi pahala haji. Kalau pahala umrah apa? Ini terdapat pengampunan dosa antara umrah satu menuju umrah berikutnya. Wal hajru mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaa ila jannah. Ya, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah.
Ya, haji mabrur itu adalah haji yang benar-benar dari harta yang halal. Dia berangkat dari harta yang halal, bukan dari pinjam riba. Wah, saya belum haji Ustaz, umur mau dabok tanah nih Ustaz, saya pinjam bank saja. Biar haji, kan sekali wajib seumur hidup. Nah, ini gagal paham lagi nanti. Karena haji wajib seumur hidup, karena nggak ada dia biaya, akhirnya pinjam riba. Maka bagaimana mungkin hajinya bisa mabrur? Hati-hati, pastikan ketika haji harta kita itu benar-benar murni dari harta yang halal. Ya, kita petani kopi, jangan sering ngelabui jemau. Ya, kopi alap taruh pucuk, kopi ini dua alap taruh di tengah-tengah di bawah. Nah, ini dipakai itu nek haji, nek ndak pacak mabrur hajinya. Nih Pak. Ya. Alap kopinya katokan alap. Ini dua alap, ini dua alap berapa? Nah, selesai. Enggak usah ngelabui jemu. Ini kalau mau hajinya mabrur. Hadzal hadis bi hadzal lafzi jaa bihi taqdimul haji 'ala al-usawm. Hadis yang kita baca tadi, Pak, ya hadis 3 ini itu dikedepankan adalah haji baru puasa. Ya, dalam riwayat lain puasa dikedepankan baru haji. Iya. Wa huwa bi hadzal lafzi aradahu Bukhari fi awal kitab al-Imam, dan Imam Bukhari meletakkan dalam kitabnya Sahih Bukhari lafaznya seperti ini. Ya, haji dulu baru puasa. Wa bana ala tertibi kitabih, dan dijadikan dasar dalam penyusunan kitab beliau Jami'us Sahih. Ya, lihat kitab Jami'us Sahih itu susunan babnya itu bab haji dulu baru bab puasa. Ya, enggak bab puasa dulu lah baru haji, enggak, tapi dalam Jami'us Sahih itu bab haji dulu baru bab puasa. Itu dalam Jami'us Sahih. Faqaddama kitabul hajj fihi ala kitabis shaum. Nah, dia mengedepankan kitab haji atas daripada kitabus shaum. Waqad waradul hadisu fi sahih Muslim. Ya, terdapat hadis dalam Sahih Muslim bi taqdimis siyam. Ini kata kalau riwayat Muslim puasa dulu yang dikedepankan baru haji. Ya, di taqdimil haji ala siyam, haji yang didepankan dulu baru siyam, baru puasa. Fi tariqil ula tasrihun. Ini pada jalur, tariq itu jalan atau jalur. Kalau ilmu hadis mengatakan tariq itu maksudnya jalur. Jalur periwayatan hadis yang pertama itu adalah penegasan saja. Ibnu Umar bi anna allazi sami'ahu min Rasulullah, karena Ibnu Umar mendengarnya dari Rasul seperti itu. Ya, Ibnu Umar mendengarnya langsung dari Rasulullah. Puasa dulu baru haji. Ya, wa ala hadza, adapun yang hadis kita baca tadi itu haji dulu baru puasa pada sebagian riwayat. Ya. Min qabili tasarrufi ba'dir rawah riwayati bil makna, ya. Termasuk qabil tasarruf. Ya, maksudnya perubahan kategori pada sebagian perawi dan riwayat bil makna, secara makna. Wasiyaquhu atau redaksi dalam Sahih Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bunil Islam ala khamsin. Ya, ini contoh lafaznya dari Ibnu Umar. Kalau tadi dari siapa Nabi SAW? Dari Ibnu Umar bin Khattab. Nah, misalnya kalau Ibnu Umar Ani bin Umar. Nah, Ani bin Umar dari Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin. Ini dalam riwayat lain. Ya, tapi sama sahabatnya juga Ibnu Umar juga yang meriwayatkannya. Tapi lafaznya bukan syahadah, ya, bukan syahadah, tapi lafaznya adalah alla yuwahhadullah. Hendaklah mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah.
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyam Ramadan wal hajj. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, al-hajju was siyam Ramadan. Seseorang mengatakan, haji dulu baru puasa Ramadan. Qala la, kata Ibnu Umar, tidak. Ya, kata Ibnu Umar, tidak, siam dulu ya wa Ramadan, siyam Ramadan wal haji. Ya, dia puasa dulu baru haji. Hakaza sami'tuhu min Rasulillah. Demikianlah saya mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hazi arkanul khamsah, rukun Islam yang 5 ini, waradat fi hadisi, ini terdapat dalam hadis murattabatan hasabi, ya, berurutan, itu sesuai dengan ahammiyatiha, sesuai dengan pentingnya, ya, sesuai dengan kadar pentingnya. Wa budi'a fiha bi syahadatain, dan diawali dengan 2 syahadatain, ya, syahadatain allataini huma asasun likulli amalin yutaqarrabu ihi ila Allah. Ya. Ini kedua hadis tersebut itu adalah fondasi atas setiap amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Baru kemudian salat allati tatakarraru fil yaumi wa laila 5 marrat. Ini salat yang selalu kita melakukannya berulang kali, sehari semalam itu 5 kali. Fahiya sillatun, salat itu adalah sillah, wasiqatun. Ya, sillah itu artinya penghubung, alat komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Makanya, Pak, kalau kita komunikasi dengan orang diganggu dengan yang lainnya, khusyuk atau tidak? Lagi telepon dengan orang lain, ada suara lain, khusyuk atau tidak? Tidak. Maka komunikasi kita dengan Allah itu salat. Maka segala sesuatu yang merusak, yang mengganggu kekhusyukan salat, maka dibuang jauh-jauh. Ya, contohnya dering HP, jangan deringnya itu HP-nya jangan berdering saja, getaran saja. Ya, apalagi kalau memang membawa HP ke masjid. Ya, kalau dari masa masjid ada suara syaitan dalam masjid Allah. Lagi sholat bunyi suara syaitan. Kalaupun mengharuskan dia harus bawa HP ke masjid, pastikan ada deringnya, tidak ada getaran saja. Karena tidak layak digandengkan, ya, suara syaitan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa zakah, kemudian zakat allati tajibu fil mal, yang Allah wajibkan pada harta idza madah alaihil haul, kalau sudah berlalu, Pak. Zakat mal itu kalau sudah berlalu 1 tahun, bukan setiap bulan. Setiap bulan ada potongan zakat mana, Pak Ewi ya, Pak? Hah? PNS dipotong apa? Zakat profesi dipotong sekian persen. Keluarkan zakatnya, setiap bulan mengeluarkan zakat. Nah, keliru ini. Ini zakat itu kalau sudah berlalu 1 tahun. Ya. Li'anna naf'aha muta'addi, karena zakat itu manfaatnya menyebar, menyeluruh. Orang lain bisa merasakannya. Kemudian dia setelah itu puasa yang Allah wajibkan, ya, syahran fis sanah, ya, 1 bulan dalam setahun, ya. Maka persiapkanlah, ikhwan. Nah, 11 bulan Allah jadikan untuk kita untuk mencari nafkah. Sisakan 1 bulan khusus untuk Allah. Jadi bulan Ramadan tuh fokus ibadah. Ini dosa begawe. Ya, ini dosa begawe. Tidak usah nyari sendem, fokus ibadah. Kalau pacak, bukan haram, tidak. Ya, ini untuk lebih sempurna dan lebih afdal. Carane piye? Carane, ditanyanya carane piye? Sehari ini untuk Ramadan saya 5.000. 2 hari lah 10.000. Sebulan dah banyak. Taruhlah kalau sebulan 300.000. 300 kali 10 bulan lah 3 juta. Tambah dah
Selesai, sebulan 3 juta insyaallah, atau 3.500.000 cukup insyaallah. Baju lebaran ini bisa. Tapi ala kulli hal ya. Nah, ini kalau 5.000 sehari ini. Kalau sehari ini 100.000 piye? Nah, kan lebih ajib lagi kan? Lebih mantap. Dan wahwa ibadatun badaniyah. Jadi puasa itu badan yang manfaatnya itu bukanlah ghairu muta'addi ya. Manfaatnya itu tidak menyebar. Tidak hanya dia sendiri yang merasakannya. Summa haji. Kemudian haji allazi yajibu fil umur illa marratan wahidahnya sekali seumur hidup. Wa fi warada fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim bahwasanya Ibnu Umar haddasa bi hadisi indama sa'ala rajul, berbicara ketika seseorang bertanya kepada beliau, faqala lahu alla taghzu. Alla taghzu. Mau enggak jihad? Bagaimana dengan jihad? Tsumma saqal hadis, kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Jadi setelah haji, kenapa enggak beliau sebutkan jihad? Kata Ibnu Umar, hadis ini sebenarnya sudah cukup. Fa fihi isyaratun ila jihad laisa min arkan. Bahwasanya jihad itu bukanlah dari rukun Islam. Wa zalika anna hazil khamsa lazimatun bistimrari likulli mukallafin. Jadi 5 perkara ini mesti terus-menerus bagi orang yang sudah dibebankan kewajiban oleh Allah kepada mereka. Berbeda dengan jihad. Jihad ini tidak semua orang mampu. Kalau yang 5 tadi, ya setiap orang ya mukallaf yang sudah diberikan tanggungan oleh Allah, kewajiban oleh Allah harus melaksanakannya. Fa innahu fardun kifayah, karena jihad ini hukumnya fardu kifayah. Kalau orang lain sudah melakukannya, maka yang lain tidak usah. Wala yakunu fi kulli waqtin. Ya, dan jihad itu tidak setiap waktu. Wallahu alam. Sudah jam 9. Ya, faedahnya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, penjelasan akan pentingnya 5 rukun ini. Ya, karena Islam dibangun di atas 5 pondasi. Kemudian yang kedua, penyerupaan atau penyamaan perkara maknawi dengan hissi. Litakririha minal azhan, itu agar lebih mudah untuk dipahami. Ya. Penyerupaan makna hissi dengan maknawi itu agar lebih mudah dipahami. Kan kita contohkan tadi kan, bangunan Islam dicontohkan dengan bangunan hissi, bangunan nyata. Ada bangunan nyata yang kita lihat nih hissi, maknawi adalah Islam itu. Kenapa dibuat perumpamaan seperti ini? Agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, bada'u bil aham fal aham. Jadi memulai sesuatu itu dari yang paling terpenting. Ya, memulai sesuatu cari mana yang paling penting. Artinya mendahulukan yang paling penting. Ini orang-orang yang bijaksana itu seperti ini. Setelah ada 2 permasalahan, dia orang ini bijaksana, dia akan menimbang mana yang paling penting dikedepankan. Mana yang paling penting untuk didahulukan. Bangun masjid dulu atau bangun sekolah. Nah, itu kan. Maka dia orang bijaksana, dia akan mengkaji itu, mana yang paling utama didahulukan. Nah, itu maksudnya. Yang keempat, 2 kalimat syahadatain ini itu pondasi dasar. Ya. Kemudian yang pondasi yang ketiga itu cabang di atasnya. Cabang di atasnya. Dan amalan apa saja yang kita lakukan kalau tidak dibangun di atas pondasi dasar itu, maka tidak akan diterima, ya. Paham enggak, Pak, ya? Tahlil, dia berzikir, tapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, tidak akan diterima. Nah, kemudian takdimus shalah
ya didahulukannya salat atas yang lainnya dari amalan, karena salat itu ya, salat di awal kan tadi kan, salat setelah salat apa? Haji, dan puasa atau haji. Didahulukan salat. Kenapa enggak haji duluan? Kenapa enggak puasa duluan? Alasannya ya karena salat itu adalah penghubung, alat komunikasi antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bissawab. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Allahumma amin. Dan mengampuni dosa kita semuanya, memberikan rezeki yang halal, keberkahan, anak yang menjadi anak soleh dan soleha, harta kita menjadi berkah, bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi untuk penuntut ilmu, perbuatan kita bermanfaat seperti itu pula. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.